Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fahrani, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, program studi D4 Akuntansi Keuangan Terdepan, kelas AKT 8A. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan PSAK 74 Kontrak Asuransi terhadap Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Wajib dan Sosial di Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Filia dan Ibu Mia Andika selaku pembimbing saya yang sudah membimbing saya selama ini sehingga skripsi saya dapat terselesaikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang masalah penelitian saya. Di masa pandemi COVID-19, membuat peluang hadirnya risiko semakin besar. Sebuah risiko muncul karena ketidakpastian masa depan yang dihadapi. Munculnya risiko tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya risiko mengakibatkan kerugian bagi manusia baik secara jiwa maupun materi yang dimiliki. Untuk mengendalikan risiko yang dihadapi, manusia dapat mengantisipasinya dengan mengikuti asuransi. Asuransi memiliki konsep pengendalian risiko yang dimanfaatkan untuk mengurangi beban kerugian yang mungkin akan ditanggung seseorang. Pengalihan risiko ini dilakukan oleh perusahaan asuransi yang mengelola risiko dengan menerima iuran atau premi dari orang yang mengalihkan risiko. Besarnya premi yang dibayarkan menentukan besarnya risiko yang dialihkan. Di Indonesia, perusahaan asuransi dibagi menjadi dua, yaitu asuransi sukarela dan asuransi wajib atau sosial. Dalam asuransi wajib atau sosial, terdapat jaminan sosial yang membuat iuran atau premi yang dibayarkan menjadi lebih ringan karena adanya fasilitas dari pemerintah berupa subsidi dana. Kegiatan perusahaan asuransi sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat karena dengan pembayaran premi yang murah, maka masyarakat perlu mengetahui laporan kinerja keuangan perusahaan asuransi tersebut agar dapat memberikan fasilitas yang sesuai dengan yang sudah diperjanjikan saat memutuskan menggunakan jasa asuransi tersebut. Untuk mengetahui dalam hal kemampuan pengelolaan keuangan perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban klaim asuransi dan kewajiban lainnya tepat waktu. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan diwajibkan untuk mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku. Terdapat perubahan standar akuntansi keuangan tentang kontrak asuransi, yang saat ini Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan PSAK 74, yaitu standar akuntansi yang mengatur tentang kontrak asuransi yang baru yang meliputi pengakuan, pengungkapan, pengukuran, dan penyajian pada laporan keuangan terkait transaksi kontrak asuransi. Dikarenakan standar akuntansi sebelumnya yang mengatur tentang kontrak asuransi belum mengatur secara baku peraturan terkait kontrak asuransi, sehingga menimbulkan inkonsistensi pada penerapan PSAK oleh industri asuransi. Dengan adanya PSAK 74 yang menggantikan PSAK sebelumnya diharapkan dapat memberikan informasi keuangan terkait kontrak asuransi lebih konsisten serta mencerminkan karakteristik ekonomi dan risiko secara tepat waktu. PSAK 74 sendiri baru akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Namun, saat ini sudah diperbolehkan untuk setiap perusahaan asuransi yang menerbitkan kontrak asuransi agar melakukan penerapan dini terhadap PSAK 74. Dengan adanya standar akuntansi yang baru ini, maka perusahaan asuransi akan terkena dampak dari penerapan standar tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terhadap perusahaan asuransi, khususnya perusahaan asuransi sosial dan wajib yang banyak digunakan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu
Pertama, mengetahui dampak yang ditimbulkan atas penerapan PSAK 74 kontrak asuransi terhadap laporan posisi keuangan perusahaan asuransi wajib dan sosial dengan menggunakan pengukuran rasio keuangan. Yang kedua, mengetahui dampak yang ditimbulkan atas penerapan PSAK 74 kontrak asuransi terhadap kinerja keuangan pada laporan laba rugi perusahaan asuransi wajib dan sosial di Indonesia. Selanjutnya, landasan teori yang berisi penjelasan dari asuransi itu sendiri, standar reputasi keuangan, dan kinerja keuangan. Pertama, definisi asuransi. Asuransi menurut Mer dan Camak, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara pengumpulan unit-unit kerugian dalam jumlah yang memadai untuk membuat agar kerugian individu bisa diperkirakan. Sedangkan menurut UU RI nomor 2 tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang tertanggung. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan menggabungkan beberapa bagian yang memiliki risiko yang sama atau yang jumlahnya hampir sama untuk memperkirakan kerugian di masa yang akan datang. Dan apabila kerugian tersebut terjadi, maka jumlah yang tadi digabungkan akan dibagi secara proporsional kepada semua pihak yang tergabung di dalamnya. Jenis-jenis asuransi itu yang pertama ada menurut sifatnya itu ada asuransi sosial atau wajib, yaitu asuransi yang wajib keikutsertaannya. Asuransi sosial adalah program asuransi yang diikuti oleh masyarakat dan dibuat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dengan tujuan menyediakan jaminan kepada masyarakat dan tidak bertujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan asuransi sukarela adalah perusahaan asuransi yang tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk menjadi anggota. Untuk asuransi sukarela biasanya premi yang harus dibayarkan lebih mahal daripada asuransi wajib dan sosial. Sedangkan jenis asuransi menurut objek dan bidang usahanya itu pertama ada asuransi umum atau kerugian, yaitu usaha jasa pengalihan risiko atau pertanggungan yang memberikan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung akibat adanya kejadian tidak pasti. Yang kedua ada perusahaan asuransi jiwa, yaitu usaha jasa pengalihan risiko atau pertanggungan yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pihak lain yang berhak jika tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembiayaan sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu yang sudah diatur sesuai perjanjian. Yang ketiga ada reasuransi, yaitu perusahaan asuransi di bidang usahanya menanggung risiko yang benar-benar terjadi dari pertanggungan yang telah ditutupi oleh perusahaan asuransi jiwa atau asuransi umum. Level agregasi PSAK 74 kontrak asuransi. Level agregasi asuransi mencatatkan perusahaan asuransi untuk mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama dengan tujuan mengenali sekelompok kontrak yang dinilai merugi dan waktu pengakuan keuntungan dari sejumlah kontrak. Yang perusahaan membagi portofolio kontrak asuransi terbitan menjadi kelompok kontrak yang merugi saat pengakuan awal, kelompok kontrak yang pada saat pengakuan awal tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk selanjutnya menjadi kontrak merugi, dan kelompok kontrak tersisa dalam portofolio.
Ikatan Akuntan Indonesia mengatur perusahaan yang menerbitkan kontrak asuransi untuk menyajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut. Dalam suatu kontrak asuransi terdiri dari satu atau lebih komponen yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK lain. Salah satunya kontrak asuransi yang mencakup komponen investasi atau komponen jasa atau keduanya yang merupakan produk non-asuransi. Maka kontrak asuransi perlu perusahaan untuk menyajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan kelompok-kelompok berikut. Yang pertama, kontrak asuransi termasuk kontrak reasuransi yang diterbitkan perusahaan. Kontrak reasuransi milikan, kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner yang diterbitkan entitas sepanjang entitas juga memberikan kontrak tersebut. Ruang lingkup PSAK 74 kontrak asuransi. Ruang lingkup PSAK 74 mencakup pengakuan, pengungkapan, serta pelaporan atas kontrak asuransi. Saat mengakui kelompok kontrak asuransi dalam suatu periode pelaporan, perusahaan hanya dapat memasukkan kontrak yang diterbitkan sampai dengan akhir periode pelaporan tersebut dan membuat estimasi untuk tingkat diskonto pada tanggal pengakuan awal. Yang pertama itu ada awal periode pertanggungan dari kelompok pengakuan itu bisa dilakukan pada awal periode pertanggungan dari kelompok kontrak. Yang kedua, saat tanggal jatuh tempo pembayaran pertama dari pemegang polis. Jika ada tanggal jatuh tempo kontraktual, pembayaran pertama dari pemegang polis dianggap telah jatuh tempo pada saat pembayaran diterima. Yang ketiga, pada saat sekelompok kontrak merugi, maka diakui saat sekelompok kontrak tersebut merugi. Selanjutnya, ruang lingkup PSAK 74 ada pengukuran. Menurut Mignolet tahun 2017, perubahan lain dari suatu kontrak asuransi yang dibawa oleh kebijakan baru yaitu adalah pengukuran atas kontrak asuransi. Dalam standar akuntansi asuransi yang baru, terdapat 3 model pengukuran, yaitu General Measurement Model atau Block Building Approach, yang merupakan model yang berlaku untuk kebanyakan kontrak asuransi jangka panjang, yaitu tanpa fitur partisipasi langsung atau selain kontrak asuransi yang memenuhi syarat untuk menerapkan model pengukuran Variable Fee Approach atau Premium Allocation Approach. Model ini menggunakan pengukuran dengan nilai saat ini dari arus kas masa depan dengan ditambah dengan penyesuaian resiko. Berikut ini komponen yang terdapat dalam pengukuran dengan metode ini. Yang pertama itu ada estimasi arus kas masa depan, yaitu dengan memasukkan seluruh arus kas masa depan yang tercakup dalam batasan setiap kontrak pada kelompok tersebut. Estimasi atas arus kas masa depan harus memasukkan semua informasi wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan dengan cara yang tidak bias mengenai jumlah, waktu, dan ketidakpastian atas arus kas masa depan. Yang kedua ada tingkat diskonto, yaitu menyesuaikan estimasi arus kas masa depan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan risiko keuangan terkait. Lalu ada penyesuaian risiko non-keuangan. Perusahaan menyesuaikan estimasi nilai kini atas arus kas masa depan untuk mencerminkan kompensasi yang dibutuhkan perusahaan untuk menanggung ketidakpastian jumlah dan waktu arus kas yang timbul dari risiko non-keuangan. Selanjutnya ada margin jasa kontraktual, yaitu adalah komponen aset atau liabilitas atas sekelompok kontrak asuransi yang mencerminkan laba yang belum diperoleh akan diakui ketika entitas menyediakan jasa di masa depan. Yang kedua ada variable fee approach, yaitu pengukuran variable fee approach merupakan pendekatan untuk
menilai kontrak yang menyangkut kontrak dengan partisipasi langsung dari pemegang polis serta harus memenuhi kriteria tertentu. Pada pengukuran kontrak dengan partisipasi langsung, jumlah tercatat atas margin jasa kontraktor dari sekelompok kontrak pada akhir periode pelaporan sama dengan jumlah tercatat pada awal periode pelaporan yang telah disesuaikan dengan dampak dari penambahan kontrak baru ke dalam kelompok kontrak asuransi, perubahan nilai wajar atas item pendasar, perubahan arus kas pemenuhan, dampak perbedaan nilai tukar mata uang, dan jumlah pengakuan pendapatan asuransi atas penyediaan jasa pada periode tersebut. Yang ketiga ada premium allocation approach. Pendekatan ini sangat spesifik karena kriteria pertama yang harus dipenuhi untuk menggunakan pendekatan ini adalah kontrak tidak lebih dari 1 tahun. Penilaian kinerja keuangan dapat menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan menurut Horn and Wachowicz, rasio keuangan sering digunakan sebagai alat pemeriksa dalam melakukan analisis laporan keuangan dengan menghubungkan dua buah data keuangan dan membagi satu angka dengan angka lainnya. Berikut ini bentuk rasio yang sering digunakan. Yang pertama ada rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ada 3 rumus, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Rasio lancar itu pembagian antara aset yang dimiliki untuk menutupi utang yang dimiliki. Dengan rasio cepat berdasarkan aset lancar persediaan untuk menutupi utang lancar. Dan rasio kas yaitu kas dan ditambah investasi untuk menutupi utang lancar. Selanjutnya rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk rasio solvabilitas terdapat 2 rumus, yaitu yang sering digunakan yaitu debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas, di mana untuk memenuhi setiap modal yang dimiliki perusahaan sebagai jaminan hutang. Sedangkan rasio yang kedua ada rasio utang terhadap aset, yaitu yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan pendanaan utang. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, digunakan sebagai pengukur efisiensi operasi perusahaan. Yang ada 2 rumus yang sering digunakan. Yang pertama imbal hasil atas aset atau return on asset, yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menghasilkan atau mengelola investasi melalui jumlah aset yang terjadi. Yang kedua ada imbal hasil atas ekuitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba dari penggunaan modal sendiri. Selanjutnya ada rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan berbagai asetnya. Rasio aktivitas ada 3 yang sering digunakan, yaitu aktivitas piutang, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa perputaran piutang yang terjadi menjadi kas kembali selama periode tertentu. Yang kedua ada aktivitas persediaan, mengukur perputaran persediaan untuk dijual selama periode tertentu. Aktivitas utang yaitu digunakan untuk mengukur pembelian secara kredit dalam satu periode tertentu. Kerangka pemikiran.
Dalam penerapan PSAK 62, standar akuntansi yang baku belum ditentukan sehingga pencatatan kontrak asuransi saat ini belum mencerminkan karakteristik ekonomi dan risiko secara tepat waktu. Hal ini menimbulkan inkonsistensi pada penerapan standar akuntansi oleh industri asuransi. Maka diterbitkan PSAK untuk memenuhi itu semua, maka diterbitkan PSAK 74 sebagai respon positif atas disahkannya IFRS 17 dan menjadi rancangan standar akuntansi bagi perusahaan asuransi di Indonesia. Selain itu, penilaian kesehatan perusahaan asuransi di Indonesia diukur menggunakan rasio yang diatur dalam peraturan OJK tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi. Maka dengan diterbitkannya PSAK 74 akan berpengaruh terhadap seluruh perusahaan yang mengeluarkan kontrak asuransi, khususnya perusahaan asuransi. Dan bagaimana dampak PSAK 74 terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi wajib dan di sosial, sehingga perlu dilakukan penelitian ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, di mana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur data dan melakukan generalisasi hasil dari sampel ke populasi. Penelitian kuantitatif dapat mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, juga hasilnya dapat didapatkan dari analisis statistik. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka yang diambil dari laporan keuangan yang diolah untuk mendapatkan hasil. Sedangkan penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penggambaran kondisi bisa secara individual atau menggunakan angka-angka. Dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif karena peneliti ingin memberikan gambaran yang luas dari hasil tersebut tentang pengaruh yang timbul dari penerapan PSAK 74 kontrak asuransi terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi sosial yang ada di Indonesia. Kedua, objek penelitian yaitu adalah laporan keuangan perusahaan asuransi wajib dan sosial tahun 2017 yang telah diaudit serta harus sesuai dengan standar akuntansi bagi perusahaan yang mengeluarkan kontrak asuransi. Data laporan keuangan tersebut diambil dari masing-masing website perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive non-probability sampling method, yaitu produser pengambilan sampel yang tidak didasarkan atas hukum probabilitas. Sedangkan tujuan utama dari purposive sampling adalah untuk memfokuskan pada karakteristik tertentu dari suatu populasi yang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang disiapkan. Metode ini digunakan karena data yang dibutuhkan harus spesifik mengenai kontrak asuransi yang diterbitkan perusahaan asuransi wajib dan sosial. Tahapan yang digunakan untuk menentukan sampel ini itu pertama peneliti menentukan perusahaan asuransi wajib dan sosial yang mengeluarkan kontrak asuransi dan terkena dampak penerapan PSAK. Karena berdasarkan analisis efek PSAK 74, perusahaan asuransi yang terkena dampak yang signifikan atas penerapan standar tersebut karena hampir sebagian perusahaan asuransi mengeluarkan kontrak asuransi. Ada beberapa jenis perusahaan asuransi, salah satunya adalah perusahaan asuransi wajib dan sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Setelah mengetahui lingkup yang terkena dampak secara signifikan atas penerapan standar tersebut, maka mulai mencari perusahaan asuransi sosial dan wajib yang terdaftar di OJK dan melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Dari pencarian tersebut, peneliti mengidentifikasi apakah dalam laporan keuangan perusahaan asuransi sosial terdapat unsur kontrak asuransi. Dengan menggunakan metode ini, peneliti memutuskan bahwa sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan asuransi yang terdaftar di OJK dan melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Jenis dan sumber data.
jenisnya merupakan data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau berupa arsip. Biasanya biasanya data sekunder tidak langsung berupa data dokumen yang sudah tersedia berupa arsip resmi. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang menyajikan berupa angka, misalnya besarannya pendapatan, nilai kontrak, dan sebagainya. Data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan asuransi sosial yang telah dikumpulkan melalui website masing-masing perusahaan. Metode pengumpulan data penelitian. Metode pengumpulan data penelitian itu dengan dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis data terdahulu yang ada. Lalu metode analisis data. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu sebelum analisis perhitungan data dan saat atau analisis perhitungan data. Sebelum analisis, peneliti melakukan tahap pengumpulan data perusahaan yang akan diteliti. Setelah ditemukan sampel yang didapat dari website OJK dan website masing-masing perusahaan, maka ditemukan dua perusahaan asuransi sosial dan 3 perusahaan asuransi wajib yang terdaftar di OJK. Itu asuransi sosial itu ada BPJS Kesehatan Sosial, ada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk asuransi wajib ada PT Asabri, PT Jasara Harja, dan PT Taspen. Setelah didapatkan dan di rincian program kontrak asuransi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan, maka selanjutnya peneliti menelusuri website masing-masing perusahaan untuk mencari informasi lebih detail terkait laporan keuangan. Akhirnya peneliti memperkecil ruang lingkup sampel dengan menetapkan kriteria. Yang pertama, standar akuntansi yang digunakan apakah menerapkan PSAK kontrak asuransi sebelumnya atau tidak. Lalu kelengkapan informasi data laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Dengan kriteria tersebut, maka diputuskan perusahaan asuransi wajib dan sosial yang digunakan ada 3, yaitu BPJS Ketenagakerjaan untuk perusahaan asuransi sosial, dan PT Asabri dan PT Jasara Harja untuk perusahaan asuransi wajib. Lalu masuk ke tahap proses analisis perhitungan. Setelah data terkumpul, untuk melakukan perhitungan ada beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama, menentukan level agregasi dari masing-masing kontrak, apakah ini kontrak yang merugi, kemungkinan merugi atau tidak. Lalu setelah itu melakukan perhitungan, melakukan pengumpulan data keuangan yang akan digunakan, lalu melakukan perhitungan aset, liabilitas, pendapatan, serta beban dari kontrak asuransi. Yang selanjutnya menghitung rasio keuangan sebagai penilaian kinerja keuangan. Selanjutnya, hasil pembahasan dan hasil penelitian. Langkah pertama yaitu level agregasi kontrak asuransi. Langkah pertama, mengidentifikasi kontrak asuransi untuk mengetahui risiko dari setiap portofolio dan mengelompokkannya ke dalam kelompok portofolio yang merugi, memiliki kemungkinan merugi atau tidak. Namun, karena terbatasnya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, maka diasumsikan bahwa kontrak asuransi yang diterbitkan tidak merugi. Dengan
menggunakan analisis tren keuntungan selama 3 tahun terakhir dengan rumus berikut, yaitu pendapatan premi dikurang beban klaim dan beban komisi. Maka didapat hasil seperti tabel pada gambar berikut. Pada tabel 4.1, yaitu tren keuntungan asuransi Jasa Raharja, menunjukkan bahwa PT Jasa Raharja selama 3 tahun tidak mengalami kerugian sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut pada subbab berikutnya. Sedangkan pada PT Asabri pun mengalami hal yang sama, tidak mengalami kerugian pada ketiga program asuransi sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut pada subbab berikutnya. Sedangkan pada BPJS Ketenagakerjaan, dari 4 program yang ada, hanya 1 program yang bernilai positif atau tidak merugi. Maka untuk selanjutnya digunakan data dari 1 program yang tidak merugi tersebut. Selanjutnya perhitungan aset dan liabilitas menggunakan metode block building approach. Maka digunakan arus kas pemenuhan yang diestimasikan dari nilai kini arus kas keluar masa depan dikurangi nilai kini arus kas masuk masa depan, kemudian disesuaikan dengan risiko yang berkaitan dengan kontrak asuransi. Dalam tabel 4.23 di sini ada tergambar estimasi perhitungan aset dan liabilitas tes BPJS Ketenagakerjaan terhadap program jaminan hari tua, yaitu dengan hasil yang positif, yang berarti bahwa ini termasuk ke dalam aset kontrak asuransi. Dan yang kedua ini ada estimasi perhitungan aset dan liabilitas kontrak asuransi PT Asabri. Dapat terlihat bahwa hasil dari perhitungan ini bernilai negatif, yang berarti bahwa seluruh kontrak asuransi PT Asabri termasuk dalam golongan liabilitas. Selanjutnya, aset atau liabilitas kontrak asuransi PT Jasa Raharja yang menghasilkan nilai yang negatif, yang menandakan bahwa hal ini masuk ke dalam kelompok liabilitas. Sedangkan untuk perhitungan kontrak reasuransi PT Jasa Raharja termasuk ke dalam kelompok aset. Perhitungan pendapatan jasa asuransi. Pengukuran pendapatan asuransi menggunakan metode block building approach melingkupi jumlah atas perubahan pada liabilitas kontrak asuransi yang terdiri dari beban dan klaim asuransi pada satu periode yang diukur dalam jumlah yang diharapkan di awal periode. Perubahan penyesuaian risiko di jumlah margin jasa kontraktual yang diakui pada laporan laba rugi atas jasa yang diberikan pada suatu periode dan penyesuaian yang timbul dari premi yang diterima pada periode tersebut berkaitan dengan jasa dan arus kas. Hasil jasa asuransi merupakan pendapatan asuransi yang berasal dari kontrak asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan dikurangi beban jasa asuransi kontrak asuransi. Pendapatan asuransi diakui ketika perusahaan menyediakan jasa asuransi. Berikut ini estimasi perhitungan pendapatan asuransi PT Jasa Raharja. Dalam tabel tersebut, beban jasa asuransi yang diharapkan merupakan beban klaim dan jasa lain pada periode tersebut dan diukur pada jumlah yang diekspektasikan pada awal periode. Jumlah tersebut didapatkan dari estimasi liabilitas klaim pada awal periode yang terdapat pada data estimasi liabilitas klaim dalam proses penyelesaian berupa penyesuaian. Selanjutnya ada perubahan penyesuaian risiko ditentukan berdasarkan perubahan kenaikan atau penurunan estimasi liabilitas klaim, sedangkan margin jasa kontraktual ditentukan berdasarkan perubahan premi yang belum merupakan pendapatan. Penyesuaian arus kas akuisisi ditentukan berdasarkan beban akuisisi dan mengakui besar
sebesar jumlah dalam beban jasa asuransi. Selanjutnya ini perhitungan pendapatan PT Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk PT Asabri, beban jasa asuransi yang diharapkan merupakan beban klaim dan jasa lain periode tersebut yang diukur pada jumlah jumlah itu dari liabilitas manfaat polis masa depan yang pada awal periode yang didapatkan dari data akhir tahun 2016. Perubahan penyesuaian risiko ditentukan berdasarkan perubahan kenaikan atau penurunan liabilitas manfaat polis masa depan. Sedangkan margin jasa kontraktual dan penyesuaian ini tidak ada yang dapat mencerminkan jumlah tersebut sehingga diasumsikan bernilai 0. Sedangkan dalam BPJS itu beban jasa asuransi yang diharapkan didapat dari cadangan teknis liabilitas jaminan pada awal periode yang terdapat pada data akhir tahun 2016. Perubahan penyesuaian tersebut ditentukan berdasarkan jumlah kenaikan yang di kenaikan atau penurunan cadangan teknis, sedangkan margin jasa kontraktual berdasarkan kenaikan penurunan iuran yang belum menjadi pendapatan. Dan penyesuaian arus kas akuisisi dari beban jasa asuransi yang terdapat dalam akun beban dana operasional sejumlah yang tercantum dalam laporan laba rugi. Selanjutnya ini perhitungan beban jasa asuransi yang dilakukan dari klaim dan manfaat asuransi yang terjadi. Beban jasa asuransi lainnya, amortisasi arus kas akuisisi asuransi, perubahan yang terjadi dengan jasa masa lalu dan perubahan yang terkait dengan jasa masa depan. Perhitungan perubahan terkait dengan jasa masa lalu dan perubahan yang terkait dengan masa depan tidak dimasukkan dalam perhitungan beban jasa asuransi karena sudah termasuk dalam perhitungan pendapatan asuransi. Maka digambarkan seperti tabel berikut, yaitu beban klaim dan manfaat dikurang dengan arus kas akuisisi yang didapat dari biaya komisi atau biaya akuisisi atas jasa asuransi. Perhitungan pendapatan atau beban kontrak reasuransi dilakukan seperti pendapatan asuransi. Perhitungannya dilakukan seperti pendapatan asuransi. Seperti tergambar dalam tabel, yaitu premi asuransi dikurangi klaim reasuransi. Pengaruh penerapan terhadap PSAK 74 terhadap laporan keuangan. Setelah diterapkannya PSAK 74, didapatkan bahwa terdapat kontrak yang termasuk liabilitas dan kontrak yang termasuk dalam aset. Sedangkan reasuransi menunjukkan bahwa kontrak tersebut termasuk ke dalam aset. Seperti di gambar ini. Selanjutnya terhadap ini PT BPJS Ketenagakerjaan, di mana kontrak asuransi termasuk ke dalam liabilitas. Berikutnya ini laporan laba rugi dari PT Jasara Harja dan PT Asabri yang hasil jasa asuransi didapatkan dari pendapatan asuransi yang berhak didapatkan oleh perusahaan sebagai imbalan atas jasa asuransi. Beban jasa asuransi terdiri dari kegiatan klaim dan pendapatan atau beban dari kontrak reasuransi milikan yang telah dilakukan. Estimasi perhitungan pada subbab sebelumnya, penghasilan dan beban keuangan asuransi sendiri adalah perubahan jumlah kelompok kontrak asuransi atas dampak serta perubahan nilai uang, waktu uang, dan risiko keuangan. Berikut ini penyajian laporan laba rugi setelah diterapkan PSAK 74, di mana hasil jasa asuransi dipisahkan dari hasil investasi.
Selanjutnya pengaruh terhadap laporan keuangan dampak penerapan PSAK 74 terhadap laporan keuangan yang dikelompokkan berdasarkan total aset, total liabilitas, dan total laba. Berdasarkan tabel 3.38 dan 3.39 di atas, didapatkan bahwa setelah dilakukan penerapan PSAK 74, pada bagian total aset, ketiga perusahaan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini karena data yang digunakan dalam pengukuran ini memiliki keterbatasan informasi sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan secara detail. Total liabilitas pada ketiga perusahaan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan liabilitas kontrak asuransi memberi pengaruh yang cukup besar terhadap total liabilitas perusahaan. Sehingga perubahan pengukuran liabilitas kontrak asuransi akan berdampak pada perubahan total liabilitas perusahaan. Sedangkan pada ekuitas terjadi perubahan yang signifikan karena laba perusahaan mengalami perubahan akibat dari perubahan pengukuran dan pengakuan pendapatan. Sini PT Jasara Harja, PT Asabri, dan BPJS dalam total aset tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan, hanya PT Jasara Harja minus 0, penurunan sebesar 0,58, PT Asabri 0,0003%, PT BPJS 0,093, sedangkan dalam liabilitas PT Jasara Harja dan PT BPJS mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 30,80% dan 51,27%. Sedangkan PT Asabri mengalami penurunan sebesar 19,21%. Total ekuitas pun pada PT Asabri dan BPJS mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 85,56% dan 71,53%. Sedangkan Jasara Harja mengalami penurunan 21,23% dan total laba bersih untuk PT Asabri yang mengalami kenaikan paling signifikan, yaitu sebesar 88,16%. Berdasarkan hasil prediksi laporan keuangan dan laporan laba rugi tersebut, didapatkan adanya perubahan laporan keuangan atas dampak. Maka terdapat perubahan terhadap kinerja keuangan pula. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan asuransi yaitu dengan rasio solvabilitas dan profitabilitas. Rasio solvabilitas terdiri dari debt to equity ratio dan debt to asset ratio, sedangkan untuk profitabilitas menggunakan return on asset dan return on equity. Berikut ini hasil perhitungan rasio keuangan terhadap laporan keuangan setelah penerapan PSAK 74. Pada tabel 4.0 dan 4.1 menunjukkan bahwa PSAK 74 memiliki dampak terhadap kinerja keuangan yang digambarkan dalam 4 rasio. Pada PT Jasara Harja, debt to asset ratio mengalami kenaikan sebesar 24,91% karena liabilitas mengalami kenaikan sebesar 30,80% setelah penerapan PSAK 74. Kenaikan liabilitas juga mempengaruhi kenaikan debt to equity ratio sebesar 71,71%. Return on asset mengalami penurunan sebesar 2,60%. Hal ini disebabkan laba yang turun sebesar 10,73%, yang turun lebih besar dibandingkan dengan penurunan aset yang hanya sebesar 0,58%. Return on asset mengalami kenaikan. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan mengalami penurunan laba yang signifikan, yaitu penurunan sebesar 10,73%. Return on equity mengabarkan efisiensi manajemen dalam mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Jika return on equity bernilai negatif, maka dapat diartikan manajemen tidak mampu mengelolanya.
Sedangkan pada PT Asabri, debt to asset ratio mengalami penurunan sebesar 31,38% karena liabilitas mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 19,21% daripada penurunan aset yang hanya sebesar 0,0003%. Setelah diterapkannya PSAK 74, debt to equity ratio mengalami penurunan yang sangat signifikan karena ekuitas yang mengalami kenaikan atas dampak perubahan laba bersih akibat diterapkannya PSAK 74. Sedangkan return on asset mengalami kenaikan sebesar 31,38% yang disebabkan oleh perubahan laba bersih akibat pengukuran pengakuan pendapatan yang berubah sehingga pendapatan asuransi mengalami peningkatan sebesar 88,16%. Meningkatnya laba juga memberikan dampak pada return on equity sehingga mengalami peningkatan sebesar 18,87%. Sedangkan pada BPJS Ketenagakerjaan, debt to asset ratio mengalami kenaikan sebesar 52,22% dikarenakan kenaikan liabilitas yang signifikan sebesar 51,27%, sedangkan aset mengalami penurunan meskipun tidak signifikan yaitu sebesar 0,093%. Debt to equity ratio mengalami penurunan yang sangat signifikan karena terdapat kenaikan laba sehingga ekuitas mengalami kenaikan pula. Kenaikan laba juga mempengaruhi return on asset BPJS yang mengalami kenaikan sebesar 12,25%, namun menyebabkan penurunan return on asset karena return on equity karena meningkatnya laba, maka ekuitas pun mengalami peningkatan. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini, yang pertama adalah penerapan PSAK 74 bagi perusahaan yang menerbitkan kontrak asuransi memiliki dampak yang cukup signifikan pada kinerja keuangan laporan keuangan perusahaan asuransi, khususnya laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Hal ini karena pada standar akuntansi yang baru mensyaratkan ketentuan-ketentuan baru yang mengakibatkan perusahaan harus menghitung kembali setiap aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang terkait dengan transaksi kontrak asuransi yang diterbitkan ataupun kontrak reasuransi yang dimiliki. Perbedaan ketentuan yang digunakan sebelumnya menjadikan PSAK 74 memberi dampak yang signifikan pada aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang terkait dengan kontrak asuransi dan kontrak reasuransi. Dalam hal ini, laba dan modal perusahaan yang mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan setelah dilakukan perhitungan ulang dengan menggunakan metode pengukuran yang berlaku, yaitu salah satunya block building approach. Yang kedua, pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio DAR, ROI, dan ROE mengalami perubahan yang signifikan sejalan dengan perubahan nilai dan komponen dalam laporan keuangan. DAR dan ROE mengalami perubahan yang signifikan di mana penurunan tertinggi masing-masing sebesar 3.481,84% dan 108,18%, namun tidak mengalami perubahan kenaikan yang signifikan, yaitu kenaikan tertinggi masing-masing sebesar 71,71% dan 18,87%. Hal ini karena terjadinya penurunan liabilitas atas dampak dari penerapan PSAK 74, sedangkan DAR dan ROI tidak mengalami perubahan yang signifikan setelah diterapkannya PSAK 74, yaitu penurunan sebesar 31,38 dan 2,60%, serta kenaikan paling tinggi sebesar 52,22 dan 31,38%. Saran untuk penelitian selanjutnya ataupun untuk perusahaan penyedia jasa, yaitu pertama perusahaan penyedia jasa asuransi yang dalam penelitian ini adalah PT Jasa Raja, PT Asabri, dan BPJS, agar dapat segera mempersiapkan diri untuk melakukan perencanaan dan penerapan PSAK 74 agar kinerja keuangan perusahaan dapat disajikan tetap stabil meskipun standar baru diterapkan. Meskipun standar tersebut baru efektif 1 Januari 2025, penerapan dini dapat membantu perusahaan untuk menyesuaikan laporan kinerja keuangannya agar tampak stabil dan tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang drastis, sehingga
Hal ini dapat membantu pihak lain yang memiliki kepentingan dalam mengidentifikasi atau menganalisis informasi keuangan. Ya. Yang kedua, dalam penelitian ini terdapat kekurangan karena keterbatasan informasi dan data yang didapatkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga data dan informasi yang didapatkan sedikit terbatas. Tapi meski sedikit serta masih sedikit penelitian yang membahas PSAK 74 sehingga menjadi kendala yang dialami peneliti. Metode pengukuran dan analisis yang dilakukan pun jadi terbatas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data primer agar informasi terkait keuangan dan kontrak asuransi yang disajikan lebih detail dan mendalam, sehingga dapat metode pengukuran yang digunakan lebih maksimal dan akurat karena dilakukan lebih mendetail. Selain itu juga dengan informasi yang lebih mendetail dan spesifik, maka dapat dilakukan perhitungan rasio keuangan yang lebih spesifik seperti penggunaan rasio aktivitas ataupun rasio lainnya. Sekian presentasi skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.